Hello, welcome back to the class. This is the Grammar A2 course and it is the third episode. Well, before I tell you our today's lesson, please look at the board. We've got two questions here. The first one, we saw blah 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 yesterday. There are four options here: they, his, her, or she. Kira-kira jawabannya apa? And the second question, the doctors walked into the emergency room. Titik. Titik-titik, blah blah blah, act quickly. And she, they, them, her. What do you think the best answer is? Well, if you don't know the answer, it means you have to watch this video. Jika kamu tidak tahu jawabannya, berarti kamu harus menonton video ini. I'll explain in the end of the video. Ya, let's get started. Well, today we are learning about subject pronouns and object pronouns. Apa itu subject, apa itu object pronouns? Ya, I'll explain ya. First, let's focus on the subject pronouns. There are many different types of the subject pronouns. The first one is I, you, they, we, she, he, it. Oke? Nah, subject artinya berada di depan kalimat. Kata benda atau manusia atau orang atau binatang yang berada di depan kalimat. Sementara pronouns artinya kata ganti. Okay, let's see the example. I prefer studying in a quiet place. Saya. Okay, you speak clearly. Jadi subjek itu adalah sebelum kata kerja. Jadi sebelum kata kerja, ya tidak harus di awal kalimat juga ya. Di awal kalimat bisa juga kata keterangan, ya. Tetapi kalau subjek itu harus sebelum kata kerja, ya. Oke. Tetapi kalau saya bilang Randy works for an international company. Randy itu nama orang, laki-laki, ya. Jadi Randy berubah menjadi he. Jadi pronoun Randy adalah he. He works for an international company. Jadi Randy adalah he. Oke? Tetapi apabila saya bilang Randy and I. Jadi ada dua orang di situ, Randy and I. Jadi kalau ada dua orang, saya dan Randy, menjadi kami, menjadi we. Oke? We work for an international company. Nah, ingat, kalau sudah jadi we, maka works menjadi work tanpa s. Oke? Kalau hanya satu orang, kalau singular subject, Randy, maka ada S di situ, works. Tetapi kalau Randy and I menjadi plural, ya, menjadi kami, maka work. Itu harus diperhatikan ya, jangan lupa. Untuk Clara, Clara itu dia perempuan, satu orang, ya. Clara always asks questions in class.
menjadi she. Jadi Clara menjadi she always asks questions in class. Oke, tetapi apabila Clara and Tom menjadi dua orang mereka, jadi mereka berubah menjadi they. Ya, jadi Clara and Tom adalah mereka. Jadi kata ganti kalau ada lebih dari satu orang, misalnya dua orang atau tiga orang atau lebih, kata gantinya atau pronounsnya adalah they. Ya, paham sampai di sini ya? Dan jangan lupa setelah berubah menjadi they, Clara and Tom, maka ask-nya dihilangin S-nya di situ menjadi ask tanpa S. Oke? Itu juga harus diperhatikan. Kalau the students ada S-nya berarti lebih dari satu, maka juga they, mereka. Ini juga harus perlu diperhatikan, jangan lupa ya. The food tastes delicious. The food satu kata benda, maka berubah menjadi it. It tastes delicious. The car is very expensive. Satu kata benda, maka boleh ditulis it is very expensive. Jadi pronoun the car adalah it. Tetapi kalau saya bilang the cars, maka menjadi are. The cars are very expensive. Nah, kalau ada S di situ, maka berubah menjadi they. Jadi they ini bukan hanya untuk manusia, ya. Kita juga bisa menggunakan they, kita mengubah, ya, kata benda yang lebih dari satu. Kalau banyak benda, binatang, maka kita harus menggunakan pronoun they. Kalau lebih dari satu benda atau binatang. Oke? Itu jangan lupa. Nah, kenapa sih kita harus belajar pronouns? Kenapa tidak langsung tulis namanya saja, nama bendanya atau nama orangnya? Coba perhatikan di sini ya. Maria is my friend. Maria is kind. Maria likes music. Misalnya kamu menulis suatu paragraf Maria, 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 lagi banyak sekali Maria. Ini salah. Totally wrong. Di dalam bahasa Inggris tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi di dalam bahasa Inggris kita harus ganti. Yang pertama boleh pakai Maria. Tetapi setelah itu kita harus ganti. We have to use object atau subject pronouns. Ya. Jadi harus she, tidak boleh diulang-ulang lagi Maria, Maria. Itu tidak boleh dalam bahasa Inggris, tidak boleh seperti itu. Harus kita ganti menjadi kata ganti, menjadi pronoun. Ya, jadi pronoun Maria singular menjadi she. Ya, itu baru benar. Oke? Another example, Clara and Tom always ask questions in class. They are very curious students who enjoy learning new things. Jadi harus pakai they di situ. Tidak boleh diulang lagi Clara and Tom, tidak boleh. Ya. They listen carefully. Jadi they lagi di situ. They ini adalah Tom and Clara. Tidak boleh diulang lagi Tom and Clara. Kita harus menggunakan subject pronoun di situ. Oke? Saya harap kalian paham ya. Ini tidak susah, sama sekali tidak susah. Alright, that's about subject pronouns. Now let's continue to object pronouns. Ya, jadi kalau yang tadi I menjadi me, you tetap you, they berubah menjadi them, we berubah menjadi us. She menjadi her. He menjadi him. It tetap. Okay? Let's see the example.
Can you help me? Oke, jadi object pronouns adalah kata ganti yang kita gunakan setelah kata kerja. Ingat, setelah kata kerja. Kalau yang tadi subject itu sebelum kata kerja, nah object adalah setelah kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah help. Jadi kalau ada pronouns di situ, kalau ada kata ganti setelah kata kerja, maka kita harus menggunakan object pronoun. Ya, apakah boleh saya mengatakan can you help I? Tidak boleh. Salah. Tidak boleh sama sekali. Ya, karena I itu khusus untuk subject. Kalau me untuk object setelah kata kerja. Oke? I called you yesterday. You tetap ya, baik itu sebagai object maupun subject pronoun. Oke? Itu gampang. They saw Tom on the street. Lihat kata Tom itu setelah saw, setelah kata melihat, setelah kata kerja melihat. Maka kita menggunakan pronoun atau object pronoun menjadi him. Karena Tom itu laki-laki. Jadi they saw him on the street. Apakah boleh saya mengatakan they saw he? Salah. Sama sekali salah. Harus him. Karena he adalah subject. Nah, kalau kita ganti Tom and I. Jadi Tom and I menjadi kami. Jadi object pronoun daripada we adalah us. Jadi Tom and I, kami menjadi us. Ya. Apakah boleh saya bilang they saw we? Salah. Harus us, kami. Ya, setelah kata kerja melihat. So, melihat. Oke. I sat with Sarah. Karena dia berada setelah preposition with, setelah kata depan with, dengan, atau bersama, maka kita harus menggunakan object pronoun. I sat with her. Ya, bukan she. Tidak boleh kita menggunakan she di situ. Harus her. Kalau she itu di subjeknya, di depan kalimat, ya. I sat with Sarah and Bob. Kalau lebih dari satu orang menjadi mereka. Mereka menjadi them, bukan they lagi, ya. They salah. Tidak boleh they. Them. Oke? They watched the film yesterday. The film itu benda, cuma satu filmnya. Menjadi they watched it yesterday. Tetapi kalau saya bilang they watched the films, filmnya banyak, lebih dari satu, maka kita harus mengubah it menjadi them. Ingat, kalau lebih dari satu, baik itu benda ataupun binatang ataupun manusia, maka kita harus menggunakan pronoun they untuk subjeknya, tetapi untuk objeknya them. Ingat itu ya, jangan lupa. Ini penting sekali. Ya, dan mungkin Anda bertanya, kapan sih kita menggunakan object pronouns ya? Where do object pronouns appear? Kalau lihat tadi contoh-contohnya, kamu sudah tahu sendiri, tetapi saya mengulang. After a verb, setelah kata kerja, and after a preposition. Preposition itu kata depan. Contohnya, ini hanya contoh saja ya, banyak sekali, there are many prepositions ya. These are the examples, okay? At, in, on, to, for, with, from, about, of, by, under, between, among, before, after, behind, etc. There are a lot. Jadi setelah preposition juga, kita harus menggunakan object pronouns. Bukan subject pronouns lagi. Okay? Let's see the example. She likes him. Jadi setelah kata kerja likes. I know her. Setelah kata kerja know.
maka kita harus menggunakan object pronouns itu. Him, her. Tidak boleh he, tidak boleh she. Ya. Setelah preposition, this gift is for you. For itu preposition. Jadi kita harus menggunakan object pronouns you. They are talking about us. Tidak boleh about we. Tidak boleh. Ya, us, kami. Karena us itu object pronoun. Ya? Paham sampai di sini ya? Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi di awal video, berarti kalian sudah tahu dong jawabannya, yaitu her. Karena they itu adalah subject, tidak boleh setelah kata kerja. Begitu juga his. Nah, untuk his, we are going to learn it in the next video. Oke? Jadi kalian bersabar. She juga tidak boleh karena she adalah subject. Ya, tidak boleh setelah kata kerja so. Ada kata kerja di situ, ya. Begitu juga yang kedua, the doctors. Ada s di situ. Banyak, lebih dari satu. Jadi ada titik di situ ya. The emergency room titik. Berarti mulai kalimat baru, ya. Jadi kalimat baru itu subjek kita gunakan di situ. Jadi subjeknya adalah they. Karena the doctors itu lebih dari satu, mereka. Ya. Paham ya? Very, very, very easy. Ya, very, very easy. Oke, now we've got quiz. Ya, seperti biasa, link quiz ada di deskripsi video. Ya, di sini kita ada 3 quiz ya. The first one itu mengenai subject pronouns. Ya, jadi ini pilihan ganda. Nanti kalian isi hanya 10 soal dan nanti ada jawabannya langsung keluar, nanti klik ya. Nanti keluar jawaban kalian sendiri dan juga kunci jawabannya sudah saya siapkan. Bagian B object pronouns dan bagian C itu kalian isi. Ya, let's see the example ya. Ellen and Henry, mereka. Jadi they. Kemudian I will see them. Kita menggunakan object pronouns di situ karena setelah kata kerja see. Oke? Jangan lupa untuk kerjakan kuis, ini penting sekali. So, thank you very much for watching and I'll see you in the next video.